Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdin Effendi dengan NPM 2412011600. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah, SH, MH. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan struktur kontrak dan perjanjian baku serta perbedaan perjanjian kontrak dan MIO. Baik, langsung saja. Struktur kontrak umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Pada bagian pertama yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini membuat nama kontrak, tugas, dan tempat pembuatan. Identitas para pihak juga mengikat diri dalam kontrak beserta kapasitas mereka. Penjelasan latar belakang atau premis kontrak. Pada bagian kedua yaitu bagian isi. Pada bagian ini klausula definisi untuk arti khusus dalam kontrak klausula, transaksi yang menjelaskan objek dan cara transaksi klausula, spesifik yang mengatur hal-hal khusus dalam transaksi klausula, ketentuan umum seperti domisili, hukum, dan penyelesaian sengketa. Bagian terakhir yaitu bagian penutup. Pada bagian ini, pernyataan bahwa para pihak menyetujui isi kontrak, tempat tanda tangan, dan identitas dan jabatan para penanda tangan. Nah, selanjutnya, apa sih itu perjanjian baku atau kontrak baku? Nah, perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh satu pihak, biasanya yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat, dan isinya telah distandarisasi tanpa negosiasi dengan pihak lain. Nah, kontrak itu sendiri atau kontrak baku yaitu biasanya dibuat tertulis dalam format yang dibakukan dan mencangkup klausula yang sudah menjadi kebiasaan umum. Ciri utamanya yaitu dibuat oleh satu pihak, tidak melibatkan pihak lain dalam penentuan isinya, berbentuk tertulis dan massal, serta biasanya pihak lain harus menerima isi kontrak karena kebutuhan. Nah, selanjutnya perbedaan perjanjian kontrak dan MIO. Nah, jadi perjanjian. Apa sih itu perjanjian? Perjanjian adalah istilah resmi yang digunakan dalam kitab undang-undang hukum perdata atau KUHP dan ilmu hukum. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat satu atau lebih pihak secara timbal balik, menimbulkan hak dan kewajiban. Minimal harus ada dua pihak yang mengikatkan diri, biasa perorangan ataupun badan hukum. Nah, selanjutnya kontrak. Apa sih itu kontrak? Nah, jadi kontrak yaitu perbuatan hukum antara dua pihak yang mengikat perbedaannya. Istilah kontrak lebih sering dipakai untuk perjanjian yang dibuat secara tertulis, terutama dalam bisnis dan berasal dari bahasa Inggris. Oleh karena itu, kontrak lebih diidentik dengan dokumen tertulis yang mendetail. Nah, selanjutnya MIO. Apa sih itu MIO? MIO adalah kesepakatan awal yang dibuat sebelum perjanjian utama atau kontrak dibuat. Ya, biasanya MIO dibuat untuk memberi gambaran awalan kerja sama tanpa mengikat secara hukum sepenuhnya. Namun, MIO juga mengandung hak dan kewajiban secara jelas. Bisa dianggap sebagai perjanjian yang mengikat. Selanjutnya, dalam praktik sehari-hari, ya, juga sering ditemukan istilah lain seperti SPK atau Surat Perintah Kerja, PKS, Perjanjian Kerjasama, yang pada dasarnya merupakan istilah lain untuk jenis perjanjian yang disesuaikan dengan konteks dan kepraktisan bisnis. Oke, baik, itulah penjelasan saya mengenai materi struktur kontrak dan perjanjian baku serta perbedaan perjanjian kontrak dan MIO. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.